Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rananda Vanessa Rifai dengan NIM 2106 21020048 dari Prodi Magister Manajemen. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Langsung saja pada definisi kesehatan kerja adalah suatu keadaan dari seorang pekerja yang terbatas dan gangguan fisik dan mental sebagai akibat dari pengaruh interaksi pekerjaan dan lingkungannya. Sedangkan keselamatan kerja itu suatu keadaan yang aman dan selamat dari penderitaan dan kerusakan serta kerugian di tempat kerja baik berupa pada saat pemakaian alat, bahan, mesin-mesin dalam proses pengolahan dan lain-lain. Fungsi dari K3 itu dalam ilmu kesehatan kerja adalah upaya perlindungan kesehatan para pekerja dengan cara promosi kesehatan dan meningkatkan daya tubuh dan kebugaran pekerja. Sementara fungsi keselamatan adalah menciptakan sistem kerja yang aman atau yang mempunyai potensi risiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan. Tujuan dari K3 yaitu menciptakan sistem kerja yang aman mulai dari input, proses, dan output. Melakukan pengendalian terhadap risiko yang ada di tempat kerja, menjamin keselamatan orang lain yang berada di ruang kerja, mencegah terjadinya penyakit akibat kerja, meningkatkan derajat kesehatan pekerjaan melalui promosi K3, menjaga status kesehatan dan kebugaran pekerja pada kondisi yang optimal. Bagaimana sih mengolah kesehatan dan keselamatan kerja? Yang pertama, manajemen mengembangkan dan menerapkan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja dan memastikan bahwa prosedur untuk melakukan penilaian risiko, audit keselamatan, dan inspeksi dilaksanakan. Selanjutnya, manajer dapat memberikan pengaruh lebih besar kepada K3. Manajer berada dalam kendali langsung dan terserah mereka untuk terus mengawasi kondisi atau praktik yang tidak aman dan segera melakukan tindakan. Manajer juga bertanggung jawab langsung untuk memastikan bahwa karyawan sadar akan bahaya kesehatan dan keselamatan dan tidak mengambil risiko. Karyawan harus menyadari apa yang merupakan praktik kerja yang aman karena akan memengaruhi mereka dan rekan kerja mereka. Sementara manajemen dan manajer memiliki tugas untuk berkomunikasi dan melatih individu juga memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan apa yang telah mereka pelajari dan menerapkan ke dalam cara yang menjalankan pekerjaan mereka. Penasihat ketiga memberi saran mengenai kebijakan dan prosedur dan metode kerja yang sehat dan aman. Mereka melakukan penilaian risiko, audit keselamatan, dan investigasi kecelakaan, memelihara statik, dan melaporkan tindakan yang diperlukan. Penasihat medis memiliki dua fungsi, yaitu pencegahan dan klinik. Fungsi pencegahan paling penting terutama pada masalah kesehatan kerja. Fungsi klinisnya adalah menangani kecelakaan dan penyakit industri dan memberi saran mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk pulih. Dan yang terakhir itu komite keselamatan yang terdiri atas perwakilan kesehatan dan keselamatan memberikan saran mengenai kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, membantu melakukan penilaian risiko dan audit keselamatan, dan memberikan saran untuk memperbaiki kinerja K3. Ya, sekian dari saya ucapkan terima kasih.